Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, nyanyikanlah pujian ini dari awal sampai akhir dengan kata-kata iman dan terimalah lawatan Tuhan sekarang. Anugerah-Mu, ku terima kasih sayang-Mu. Tubuh-Mu sembuhkanku, darah-Mu hapus dosaku. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Terima anugerah-Mu, ku terima kasih sayang-Mu. Tubuh-Mu sembuhkanku, darah-Mu hapus dosaku. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Tema hari ini adalah disertai kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ke-6 berkata, "Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa." Daud adalah seorang yang dikasihi Tuhan, God's beloved, dan seorang yang berkenan di hati Tuhan, a man after mine own heart.
Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 ini Daud menyatakan ungkapan hatinya tentang Tuhan yang dia percayai. Daud mendapat anugerah sehingga dia dapat percaya. Dia mempercayai Tuhan yang penuh dengan kebaikan, goodness, yang penuh dengan kemurahan, mercy. Bukan hanya sepanjang hidupnya di dunia, di dalam pemerintahannya, di dalam keluarganya, tetapi juga akan dia nikmati terus kebaikan dan kemurahan Tuhan itu di rumah Tuhan sepanjang masa. Daud menaikkan Mazmur ini sebagai pernyataan tentang 3 hal yang besar. 3 hal yang agung, 3 hal yang mulia, great di dalam kehidupannya. Yang pertama, great name. Yahweh adalah the great name. Para leluhur Israel telah mengenal nama yang agung, nama yang besar, nama yang mulia ini. Bahkan setiap orang tua di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7-12 berkata, mereka harus mengajarkan itu, mengajarkan tentang Yahweh secara turun-temurun, memperkenalkan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan atas bangsa Israel, yang telah dilakukan dengan membawa mereka keluar dari rumah perbudakan di Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Yahweh adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tidak ada juru selamat yang lain selain Yahweh. Yahweh adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 berkata, nama Yahweh adalah menara yang kuat, orang benar berlari ke sana dan beroleh selamat. Yeshua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Hanya di dalam Kristus kita diselamatkan. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Jika Daud dan bangsa Israel diselamatkan ketika berseru kepada Yahweh, the great name, maka kita yang berada dalam Kristus pasti diselamatkan oleh anugerahnya. Yang kedua, great faith. Oleh anugerah iman Daud bertumbuh dalam pengenalannya tentang Tuhan yang dia sembah. Melalui kisah di Perjanjian Lama kita belajar melalui iman dari seorang yang bernama Daud. Dan melalui kisah-kisah di Perjanjian Baru kita juga akan belajar tentang iman yang besar dari seorang wanita Kanaan dan seorang perwira Kapernaum. Yang pertama, iman wanita Kanaan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 22-28. Wanita ini mendengar tentang Yesus, kemudian dia datang, dia bersujud di kaki Yesus, dia memohon agar Yesus mengusir roh jahat dari anak perempuan, karena keadaannya sangat parah. Wanita ini tetap percaya kepada Yesus, meskipun Yesus berkata kepadanya, aku datang hanya untuk domba-domba dari bangsa Israel yang terhilang. Meskipun dia ditolak, wanita ini tetap sujud dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Terjadilah kepadamu seperti yang engkau ingini. Iman ini menyelamatkan anaknya. Yang kedua, iman seorang perwira Kapernaum di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5-13. Seorang perwira di Kapernaum memohon kepada Yesus agar menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh di rumahnya. Dan ketika Yesus akan datang ke rumahnya, perwira itu berkata, Tuhan, ucapkanlah saja sepatah kata, karena aku tidak layak menyambut engkau di rumahku. Ucapkanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ketika Yesus mendengar hal itu, dia berkata, sesungguhnya aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel. Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah, dan jadilah seperti yang engkau percayai. Iman itu menyelamatkan hambanya. Yang ketiga, great sufficiency. Bible menulis banyak hal tentang tersedianya pemenuhan yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, Yahweh memperlihatkan dirinya sebagai Elohim yang memenuhi kebutuhan umatnya. Dan Daud memperkenalkan Yahweh adalah Tuhan yang limpah dengan berkat, limpah dengan kebaikan, limpah dengan kemurahan. Sehingga Daud berkata, I shall not want. Artinya, aku
tidak akan kekurangan. Atau aku tidak memerlukan apa-apa lagi, sebab semuanya sudah terpenuhi dengan sempurna oleh Tuhanku. Apa saja yang dipenuhi oleh Tuhan terhadap Daud? Kebutuhan jasmani, makanan dan minuman. Kebutuhan jiwani, penghiburan, ketenangan. Dan kebutuhan rohani, keselamatan kekal. Yakobus pasal yang pertama ayat 17, firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Di dalam Kristus, kita telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Kita bukan hamba yang hanya berharap akan menerima upah, tetapi kita adalah anak yang menerima warisan menurut rancangan kehendak Tuhan yang keren. Elohim itu sanggup, Elohim kita sanggup, Elohim kita berkuasa. Dia sanggup memenuhi dan menyediakan semua kebutuhan kita di dalam Kristus Yesus. Filipi pasal yang keempat ayat 19, Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari siapkan diri kita untuk melakukan perjamuan suci. Sudah bisa ambil roti dan anggur. Terima ini dengan iman, dengan ucapan syukur. Tubuhnya menyembuhkan, darahnya mengampuni kita. Mari pegang, angkat dengan percaya. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Sekarang terimalah dengan iman. Katakan bersama-sama, dalam nama Yesus. Mari makan dengan percaya. Kita percaya bahwa cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Sekarang terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Minum dengan percaya. Bapa, kami bersyukur buat semua yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara kami, ada kebaikan, ada kemurahan, goodness and mercy sepanjang kehidupan kami. Kami sudah belajar dari Daud, kami sudah belajar dari wanita Kanaan, kami sudah belajar dari perwira Kapernaum. Engkau yang menolong kami, Yahweh, Engkau yang menolong kami untuk kami percaya. Di dalam Engkau, di dalam Kristus, kami dipelihara. Kami mengalami semua yang baik, kami ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur, hari ini kami sehat, hari ini kami diberkati, kami terlindungi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Di dalam Kristus, Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yeshua HaMashiach, bless you.